PNPK rupanya laporkan Ahok ke KPK tanpa bukti baru. Ditulis oleh Syardi dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK melaporkan sejumlah tokoh politik ke KPK. Salah satu nama yang dilaporkan adalah Ahok. Ada 7 kasus yang dilaporkan, yang salah satu di antaranya adalah Rumah Sakit Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi Teluk Jakarta, dana non-budgeter, dan penggusuran. Mau tahu sesuatu yang ngeselin? PNPK tidak membawa bukti baru atas dugaan keterlibatan Ahok saat menyampaikan laporannya ke KPK. Ternyata, Presidium PNPK Adi M. Masardi mendatangi KPK hanya untuk memverifikasi nama-nama capres yang punya potensi untuk maju Pilpres 2024. Hal ini terungkap saat Rosiana Silalahi bertanya sebanyak 3 kali kepada Adi dalam program Rosi di Kompas TV kemarin. Kita akan mau verifikasi, apa salahnya sih calon-calon presiden diverifikasi oleh KPK? Ini bagian dari penegakan demokrasi. Joko Widodo saja kemarin waktu mau ngambil kabinetnya saja minta verifikasi ke KPK. Apa salahnya calon-calon presiden, calon pemimpin diverifikasi dulu oleh KPK? Di mana salahnya? Katanya. Rosi mempertanyakan bukti baru karena mantan pimpinan KPK Agus Raharjo menyatakan sudah memanggil sejumlah ahli namun tidak ditemukan mens rea dalam kasus Sumber Waras. Mantan pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan, juga menyatakan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya dugaan korupsi pada kasus Sumber Waras. Ini benar-benar konyol dan kurang kerjaan. Melaporkan orang lain tanpa bukti baru sama saja membuat masalah dan bikin gaduh. Memang tidak ada yang salah nama-nama yang dilaporkan diverifikasi, tapi itu kan kerjaan KPK. Lucunya orang ini kurang kerjaan menambahi masalah, berarti dia ini bukan melaporkan tapi sekedar mengingatkan saja. Inilah politik kita yang masih belum matang. Banyak orang yang baperan dan tidak dewasa. Hak berdemokrasi, tapi disalahgunakan untuk bikin acara demo zampah tidak berguna sambil teriak turunkan presiden. Hak melaporkan orang lain dikacaukan dengan laporan-laporan tidak jelas yang bermuatan politis. Hak mengkritik dianggap sebagai hak untuk mencaci maki, provokasi, menghasut, dan menebar kebencian. Jadi, saya anggap mereka ini hanya cari sensasi murahan. Atau mungkin ada niat politis di balik semua ini. Soalnya ada rumor taktik politik gaya baru di mana tokoh politik potensial dilaporkan ke KPK untuk keperluan pengiringan opini dan persepsi publik. Ini juga berkaitan dengan banyaknya masyarakat yang gampang membuat kesimpulan secara sembrono. Dilaporkan artinya kemungkinan besar bersalah. Kalaupun tidak bersalah, banyak yang tetap berpikir aneh-aneh bahwa yang bersangkutan pasti ada salahnya, tapi lolos entah bagaimana caranya. Saya pribadi bisa menebak siapa yang ada di balik ini semua, tapi masih terlalu dini, tunggu saja. Nanti semuanya akan terbongkar siapa yang diuntungkan dari semua ini. Ini mirip dengan dosen dari UNJ yang melaporkan Gibran dan Kaisang atas dugaan KKN. Tapi dosen ini rupanya memuja Rizal Ramli. Dia sebut Rizal Ramli calon pemimpin 2024 yang hebat gitulah. Lagi pula, Ahok mau calonkan diri jadi capres. Dia pernah tersangkut kasus hukum yang bakal menghalanginya menjadi capres. Lagian kalaupun Ahok mau nyapres, malah lawan politiknya senang karena lebih mudah mengalahkannya. Pasalnya, demokrasi di negara ini masih belum dewasa dan matang. Masih banyak orang yang kurang cerdas yang memilih pemimpin karena dijanjikan surga. Banyak yang ketakutan dihadiahin neraka dan mayat disuruh mandi dan kubur diri sendiri. Saat ini mau ngalahin Ahok sangat gampang. Cukup jualan agama dan demo berjilid-jilid. Beres. Saya sampai sekarang belum paham otak kelompok sebelah. Kenapa mereka begitu takut dengan Ahok? Dengar namanya saja seolah mendengar berita kiamat mau datang. Dengar isu Ahok nyapres, banyak yang langsung gemetar dan terguncang hebat. Gimana kalau beneran jadi presiden? Mungkin mereka bisa kena darah tinggi dan gagal jantung. Kedepan mungkin harus dipertegas hukum bagi orang yang melaporkan orang lain secara sembarangan. Apalagi tanpa bukti yang jelas, biar mereka rasakan gimana rasanya dilaporkan balik. Jangan pelindung di balik demokrasi, lantas bikin kegaduhan yang berlebihan. Bagaimana menurut Anda? Pengecut, usai ancam mau bantai bazar, akun malah hilang, Kang Dede bereaksi. Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tahu gak istilah tekanan massa? Ini dilakukan oleh sekelompok orang yang biasanya merasa paling suci.
menuntut agar lawannya ditangkap, ditahan atau dipenjara. Dan kalau tidak diindahkan, maka akan ada ancaman turun ke jalan atau people power. Kelompok sebelah memang kerap melakukan itu, sehingga mau tak mau akan ada penggiringan opini dan desakan yang mendesak. Mirip dengan kasus Ahok, kasusnya tidak sebanding dengan aksi besar-besaran yang dilakukan berjilid-jilid. Kita semua tahu ada ancaman dan intimidasi dari mereka dalam skala besar, sehingga keamanan dan suhu politik jadi terganggu. Baru-baru ini ada screenshot yang beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang netizen di media sosial bernama Rio Bayat mengancam akan membantai Bazar beserta keluarga mereka. Kita sekarang hanya mendata identitas selengkap para Bazar dan keluarganya. Jika saatnya tiba, kita habisi mereka semua seperti zaman dulu di saat negeri ini membersihkan PKI, katanya. Akun ini dikabarkan sudah hilang dan tidak bisa diakses. Artinya, kepanikan mulai melanda dan agai jantungan. Saya yakin orang seperti ini ada kemiripan dengan kelompok sebelah yang suka menggunakan cara seenak dia untuk meluruskan masalah. Coba perhatikan setiap kali lawan mereka ada indikasi bisa dipermasalahkan. Mereka akan tuntut dengan tuntutan penangkapan, penahanan, dan proses hukum dengan alasan versi mereka sendiri. Coba cek di Twitter atau medsos lainnya, agar mereka masif. Tujuannya kemungkinan besar untuk menciptakan persepsi dan menggiring opini publik bahwa pelaku bersalah dan harus segera diproses secepatnya. Kadang kalau isunya lumayan besar, maka akan ada ancaman masif. Biasanya akan ancam demo besar-besaran, aksi massa, people power, dan lain-lain. Itulah SOP mereka, korbannya sudah banyak, salah satunya Ahok. Baru-baru ini, Ferdinand Hutaha yang juga sudah ditahan dan resmi jadi tersangka terkait cuitannya. Ada yang menggiring polemik dengan bertanya jika Ferdinand bebas dari jeratan hukum, apa yang harus dilakukan demi tegaknya keadilan. Ada yang menjawab memobilisasi massa dan bikin people power. Bukannya mendukung Ferdinand, tapi bukankah itu salah satu ancaman dan intimidasi dengan cara pemaksaan agar siapapun setuju dengan pemikiran mereka? Beda dengan kelompok lain yang lebih waras dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Nyaris tidak ada demo dan aksi meresahkan. Adem kalau ada pelanggaran cukup laporkan dan tunggu hasil penyidikan. Tidak ada ancam ke polisi, kalau tidak ada tindak lanjut maka akan kerahkan jutaan massa untuk lumpuhkan kota. Tidak ada ultimatum meresahkan. Lihat bedanya gak? Yang satu sesuai prosedur yang memang seharusnya dilakukan di negara hukum dan demokrasi. Yang satu lagi agak beringas dengan memaksakan kehendak lewat tekanan massa. Kalian bisa lihat kelompok mana yang lebih berbahaya bagi demokrasi dan NKRI. Ibarat kalian punya dua anak. Anak pertama tidak rewel, dia minta dibelikan sesuatu dan kalian menolak. Dia pun terima dan tidak ribut. Anak kedua ribut minta ampun. Kalau permintaan ditolak, dia bakal ngamuk, mogok makan, diam tidak mau bicara, bahkan bikin kekacauan. Kalian sebagai orang tua lebih banyak penuhi permintaan siapa? Paham kan maksudnya? Kita paham dan sering meminta pemerintah atau aparat untuk tidak tunduk pada tekanan massa yang mengada-ada. Tapi mau gimana lagi, mereka tidak segan demo besar yang ujung-ujungnya anarkis dan rusuh, mengganggu ketertiban umum, bahkan mengganggu stabilitas politik dan sosial. Ini memang ada orkestrasi dari kelompok elit politik tertentu untuk menghabisi siapapun yang melawan mereka. Cukup kerahkan pasukan demo, selesai. Kelompok seperti ini seolah dipelihara untuk tujuan politik. Biasanya isu yang dibakar berkaitan dengan agama. Kalau isu politik susah membakar sentimen kelompok ini. Lagi pula masyarakat pun bakal sinis. Tapi kalau isu agama biasanya banyak yang bakal terbelah antara setuju atau tidak. Api di isu agama biasanya sangat besar jika dibakar. Makanya urusan agama ini rumit. Lucunya lagi, agama dicampur ke politik. Makin rumit deh. Yang jelas pemerintah masih belum maksimal tangani kelompok yang suka mempolitisasi agama dan juga suka menekan negara lewat mobilisasi massa. Entah kenapa saya pesimis masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Pegiat media sosial Dede Budiarto alias Kang Dede menanggapi netizen yang mengaku akan menghabisi para Bazar dan keluarganya. Kang Dede menyindir bahwa si tukang menghabisi tersebut langsung menggembok akun usai disoroti. Langsung gembok akun tuh tukang bantai, kata Kang Dede melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 10 Januari 2022. Bersama cuitannya, Kang Dede membagikan cuitan netizen dengan nama akun @ariprasetyo85 yang mengunggah tangkapan layar cuitan netizen @riokreatif99. Ari Prasetyo menyindir bahwa @riokreatif99 bersikap sok jagoan, namun akan menangis jika didatangi oleh pihak kepolisian. Wih, sok jagoan banget loh @riokreatif99, main habisi. Ntar kalau disamperin @divhumas_polri,
@CCIJ Polri, mewek minta maaf modal materai, kata @Ari Prasetyo. Monggo dan langsung ke TKP, akunnya jangan pakai lama, sambungnya.